Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama saya Misa Madura. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Di video kali ini teman-teman, aku mau berbagi sedikit info seputar Saudi Arabia ya teman-teman. Simak terus videonya kalau kalian ingin tahu info apa aja yang akan aku sharing untuk kalian. Terutama ya untuk info haji dan umrah, dan kedua seputar Saudi Arabia, yaitu keadaan di Saudi Arabia kayak apa ya di musim pandemi ini gitu ya teman-teman. Jadi tonton terus videonya teman-teman, jangan di skip. Dan kalau kalian suka video-video aku, tolong share ke medsos yang kalian punya, dan bantu subscribe channel aku supaya channel aku berkembang. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya setelah kalian subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video aku yang terbaru ya teman-teman. Oke teman-teman, infonya itu adalah sekarang waktu umrah ya. Kalau musim umrah sekarang dibuka di dalam negeri aja ya teman-teman. Maksudku itu yang mukim di sini untuk penduduk Saudi gitu. Umrah sudah dibuka lagi alhamdulillah. Tapi untuk umrah yang dari luar negeri belum ada ya teman-teman, belum dibuka. Aku dengar berita dari kementerian mungkin 2 bulan atau bulan depan akan dibuka umrah dari luar negeri, itu untuk negara tertentu yang COVID-nya sudah reda gitu. Jadi kemungkinan besar sedikit demi sedikit gitu ya teman-teman, bertahap gitu untuk negara yang telah dipilih gitu. Jadi untuk sementara ini di sini nggak ada umroh dari luar negeri. Mungkin 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, mungkin kalau sudah COVID mereda akan dibuka kembali oleh pemerintah Arab Saudi gitu. Nah untuk info keduanya teman-teman, info seputar Saudi Arabia ya. Di Saudi Arabia itu minggu ini sudah minggu pertama dibuka sekolah untuk yang pertama kalinya setelah lockdown COVID tahun yang lalu ya. Nah ini minggu ini pertama kalinya dibuka sekolah dari tahap SMP sampai perguruan tinggi, itu sudah bisa masuk sekolah dengan syarat yang sudah bervaksin 2 kali ya teman-teman. Seperti anakku yang cowok, alhamdulillah dia sudah bisa masuk sekolah karena dia sudah mengambil vaksin 2 kali ya. Tapi untuk anakku yang cewek, walaupun dia sudah kelas 1 SMP, tapi umurnya masih belum genap 12 tahun ya teman-teman. Umurnya itu masih tinggal 3 bulan lagi akan genap 12 tahun. Dan ketika kita mengajukan vaksin itu, dia ditolak karena umurnya belum genap 12 tahun. Mungkin 3 bulan lagi dia akan bisa mengambil vaksin setelah umurnya genap 12 tahun ya teman-teman. Dan dia juga tidak bisa masuk ke Masjidil Haram karena dia belum divaksin ya teman-teman. Karena peraturan dari pemerintah itu anak-anak tidak boleh masuk ke Masjidil Haram ya teman-teman. Nah maka oleh itu anakku nggak bisa masuk ke sana, dan kita tadinya ada niat untuk umrah ya, umrah bareng, tapi kendalanya anakku yang cewek ini kita nggak mau ninggalin dia gitu. Kita rencananya mau umrah bareng gitu, tapi nggak apa-apalah, insyaallah 4 bulan lagi dia akan bisa masuk umrah bareng sama kita gitu. Nah ini aku juga teman-teman dalam perjalanan mengambil buku pelajarannya dari sekolahnya ya teman-teman, dari sekolah SMP-nya untuk sekolah online gitu. Jadi aku yang hadir mengambil bukunya dari sana, buku pelajarannya, karena dia nggak boleh ikut sama aku. Tadinya dianya seneng banget gitu mau melihat sekolahnya kayak apa gitu, SMP itu kayak apa gitu, mau lihat gitu di dalam kayak apa. Tapi setelah aku hubungi sekolahnya, katanya nggak boleh yang belum divaksin, anak-anak yang belum divaksin nggak boleh ikut katanya. Jadi aku aja yang ambil bukunya gitu. Ya itulah tadi teman-teman, semuanya di sini itu terkait dengan vaksin ya. Jadi yang nggak bervaksin itu di sini
nggak bebas kemana-mana gitu. Jadi harus bervaksin ya teman-teman. Kalian mau masuk ke toko, kalian mau masuk ke rumah sakit, apalagi rumah sakit ya, ke toko, apapun di sini terkait vaksin harus ada vaksin baru kalian bisa masuk ke tempat-tempat seperti toko, pasar gitu ya teman-teman. Nah, alhamdulillah teman-teman, aku sekarang sudah pulang. Aku sudah menerima buku pelajaran untuk anakku yang cewek. Kasihan banget, dia harus belajar online walaupun dia sudah kelas 1 SMP, tapi karena umurnya belum genap 12 tahun ya, masih kurang 3 bulan untuk pas 12 tahun itu. Setelah 12 tahun, pas 12 tahun ya, dia bisa mengambil vaksin ya teman-teman. Karena dia masih kurang 3 bulan, dia nggak bisa mengambil vaksin. Oleh karena itu dia harus sekolah online ya. Lain dengan anakku yang cowok itu sudah ambil 2 vaksin. Alhamdulillah dia sudah divaksin 2 kali. Alhamdulillah dia bisa masuk sekolah seperti biasanya ya, tapi agak ribet juga karena itu dibagi per minggunya, itu nggak masuk tiap hari, dibaginya itu masuk 2 kali 1 minggu, dan 3 harinya itu mereka sekolah online dari rumah gitu. Agak ruwet juga gitu, tapi daripada duduk di rumah, kasihan mereka sudah setahun lebih udah mual duduk di rumah, nggak kemana-mana gitu. Jadi pas ada sekolah dibuka itu mereka senang banget, tapi kasihan anakku yang cewek ini nggak bisa sekolah seperti kakaknya, nggak bisa masuk gitu karena dia belum bisa mendapatkan vaksin ya. Insyaallah setelah 3 bulan dia akan bisa divaksin, dan setelah itu mungkin nanti di semester yang kedua mungkin dia bisa masuk sekolah seperti kakaknya gitu. Tapi walaupun sudah divaksin 1 kali, itu juga nggak bisa masuk sekolah tiap hari ya, masih online juga. Karena yang punya hak masuk sekolah tiap hari itu adalah anak-anak yang sudah mendapatkan vaksin 2 kali gitu. Seperti anakku yang cowok, alhamdulillah dia karena sudah divaksin 2 kali, dia masuk sekolah gitu. Tapi anakku yang cewek nggak bisa. Nah, dia itu sekarang kelas 1 SMP ya teman-teman. Nggak nyangka anakku yang cewek kecil berapa tahun yang lalu sudah kelas 1 SMP gitu. Nah, ini semua buku-bukunya yang sudah aku terima. Ini ada buku, kalau di kita ya ini Muwaddin, kalau di sini Muwaddin. Dulu waktu aku sekolah itu ini dibagi 3 ya. Ini kitab 3 dijadikan 1, sekarang sudah di 4 ya, 4 bukan 3. Di sini ada tauhid, tafsir, hadis, al-fiqh. Jadi dulu ini 4 kitab, jadi sekarang sudah dijadikan 1. Di sini ada hadis, mungkin ada tauhid, terus yang warna kuning ada tafsir, terus yang warna hijau ada hadis, terus yang ini ada apa ini? Syar'i. Ini al-fiqh. Sudah enggak gonta-ganti kitab, daripada kitab lain-lain gitu, lebih bagus dijadikan 1 seperti ini. Bagus sekali. Di sini ada ulum IPA ya. Kalau di kita IPA. Di sini ada keterampilan rumah, atau seperti apa kalau di kita dulu ya. Ini keterampilan ibu-ibu, ada yang
masak, pokoknya peraturan rumah ada di sini. Dan di sini ada bahasa Arab ya, Lughatil Khalidah itu adalah bahasa Arab seperti kita di kita ya, bahasa Indonesia. Aku paling suka bahasa Indonesia dulu. Dan di sini ada Maharat Ar-Raqmiyah. Ini adalah hasil ya teman-teman, komputer. Nanti ada komputer. Dan di sini ada melukis. Ini keterampilan melukis. Aku udah lupa apa di Indonesia ya. Tarbiyah faniyah. Ini untuk melukis pokoknya yang keterampilan tangan gitu, pekerjaan tangan. Dan di sini ada matematika. Ini waktu aku sekolah ya teman-teman, bikin aku itu kalau melihat matematika deg gitu. Apalagi kalau ujian ya, walaupun sudah bisa gitu, sudah mahir di matematika, tapi kalau ujian itu yang namanya matematika itu teman-teman bikin aku itu mual-mual. Tapi alhamdulillah sudah selesai nih matematika. Kalau dulunya aku bilang wah gimana ini harus menyelesaikannya semua gimana ini, aku nggak tahu. Sekarang kalau ngelihat ini, aduh ini gampang banget gitu, langsung dilihat langsung bisa diisi semuanya. Kalau dulu mah susah ya, sulit. Tapi alhamdulillah setiap orang sekolah itu pasti mendapatkan ilmu. Dan kalau kalian melihat ke belakang dibilang wah ini gampang gitu setelah kalian melewatinya gitu, apapun gitu ya teman-teman. Nah alhamdulillah buku pelajaran anakku sudah aku ambil dari sekolah ya, karena yang anakku itu nggak boleh ikut aku ke sekolahnya, padahal dia mau lihat sekolah SMP-nya gitu, seperti apa di dalam, seperti apa gitu. Tapi dia nggak boleh oleh peraturan karena dia belum divaksin. Jadi aku yang ngambil ke sekolah buku pelajarannya ya teman-teman. Untuk info seperti umroh gitu ya, umroh dan haji, kita doain aja ya, semoga COVID ini, pandemi ini cepat berakhir dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat dari kita bencana ini. Semoga segera lenyap ya, segera berakhir dan semuanya akan lebih baik dari yang sekarang. Amin amin ya rabbal alamin. Dan maka umrah dan haji akan dibuka lagi insya Allah. Tapi kalau masih ada COVID, aku nggak teman-teman, perkiraanku itu nggak bakalan ada haji dari luar negeri gitu, karena di sini juga masih takut imbas COVID-nya gitu, nggak mungkin dibuka dari luar negeri. Seperti 2 tahun yang lalu masih haji dalam negeri ya, untuk penduduk yang duduk di Arab Saudi aja gitu, jadi nggak ada haji dari luar negeri gitu. Dan kalau umroh mungkin masih bisa dibuka ya, tapi kalau yang namanya haji itu sulit ya untuk dibuka kalau COVID ini belum lenyap gitu. Oke teman-teman, semoga info ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.